Perang Rusia-Ukraina telah menjadi salah satu konflik dengan intensitas artileri terbesar di era modern. Berbagai jenis sistem tembak jarak jauh digunakan oleh kedua belah pihak, mulai dari roket hingga howitzer. Di antara semua itu, ada satu sistem yang jarang muncul, tetapi selalu menarik perhatian ketika digunakan, yaitu 2S4 Tiulpan. Tiulpan adalah mortar swagerak kaliber 240 mm, sebuah senjata yang ukurannya jauh lebih besar dari artileri standar dan memiliki daya rusak yang dirancang khusus untuk menghancurkan pertahanan keras. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Rusia menggunakan Tiulpan dalam perang Ukraina, di mana senjata ini dikerahkan, apa keunggulannya, serta bagaimana dunia merespons keberadaannya di medan tempur. S4 Tiulpan dikembangkan pada era Soviet sebagai alat penghancur untuk sasaran yang tidak dapat ditangani artileri biasa. Dengan kaliber 240 mm, Tiulpan menembakkan amunisi yang beratnya bisa mencapai lebih dari 100 kg. Sistem ini berfungsi sebagai penghancur struktur, bukan sebagai alat tembak cepat atau penekan mobilitas lawan. Walaupun desainnya sudah lama, Tiulpan tetap relevan karena sifatnya yang sangat spesifik. Ketika Rusia menghadapi bunker, terowongan, atau pertahanan bawah tanah yang solid, Tiulpan dapat memberikan efek yang tidak bisa dicapai oleh howitzer kaliber 152 mm atau roket standar. Rusia dipastikan menggunakan Tiulpan dalam perang ini. Rekaman, laporan, dan dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa sistem tersebut telah dikerahkan sejak awal konflik, meskipun tidak dalam jumlah besar. Tiulpan muncul terutama pada operasi yang menargetkan posisi pertahanan yang dianggap sangat sulit ditembus. Sistem ini tidak selalu terlihat karena jumlahnya terbatas dan penempatannya relatif terfokus. Rusia cenderung menggunakannya hanya ketika struktur pertahanan Ukraina membutuhkan daya tembak yang lebih besar dari artileri biasa. Rusia tidak pernah mengumumkan jumlah resmi unit yang dikerahkan. Namun, berbagai analisis pertahanan memperkirakan bahwa Rusia mengoperasikan belasan hingga sekitar 20 unit Tiulpan secara aktif. Sebagian unit lain berada dalam penyimpanan atau sedang menjalani perbaikan. Ada juga laporan bahwa beberapa Tiulpan berhasil dihancurkan oleh Ukraina melalui serangan drone dan artileri presisi. Dengan demikian, jumlah operasionalnya bisa berubah mengikuti dinamika pertempuran dan kemampuan perawatan lapangan Rusia. Tiulpan sebagian besar digunakan di wilayah timur Ukraina, terutama di daerah dengan sistem pertahanan berlapis. Front Donetsk dan Luhansk menjadi lokasi yang paling sering dikaitkan dengan aktivitas Tiulpan daerah, seperti Avdiivka, Marinka, Severodonetsk, dan Bakhmut, tercatat sebagai area di mana Tiulpan pernah terlihat atau terdokumentasi. Penggunaan di wilayah lain seperti Zaporizhia dan Kherson juga pernah dilaporkan, namun tidak seintens di Donbas. Polanya menunjukkan bahwa Tiulpan dikerahkan secara selektif, menyesuaikan kebutuhan taktis dan tingkat kesulitan target. Alasan penggunaan Tiulpan cukup jelas jika melihat karakteristik pertempuran. Pertama, mortir 240 mm memiliki kemampuan destruktif yang besar terhadap posisi pertahanan keras. Tiulpan dapat meruntuhkan bunker, merusak terowongan, serta menembus struktur beton tebal yang sulit dihancurkan dengan kaliber biasa. Kedua, Rusia memanfaatkan kombinasi teknologi lama dan baru. Tiulpan sering bekerja bersama drone pengintai yang memberikan koordinat target dengan lebih akurat. Kolaborasi ini membuat sistem tua seperti Tiulpan tetap efektif, terutama dalam operasi penghancuran target tetap. Ketiga,
dalam kondisi perang statis, di mana kedua pihak mempertahankan garis pertahanan dalam waktu lama. Senjata seperti Tiulpan memiliki nilai strategis. Ia tidak perlu mobilitas tinggi, tetapi cukup memberikan daya rusak maksimal di titik yang benar-benar memerlukan tembakan berat. Reaksi global terhadap penggunaan Tiulpan tidak sebesar reaksi terhadap rudal atau roket jarak jauh, tetapi tetap menjadi perhatian dalam konteks penggunaan artileri berat. Pengamat internasional menyoroti risiko kerusakan yang lebih besar apabila senjata kaliber besar digunakan dekat area berpenduduk. Beberapa lembaga juga menempatkan Tiulpan dalam diskusi mengenai penggunaan senjata penghancur struktural, terutama ketika ada laporan tembakan diarahkan ke area dengan infrastruktur sipil. Namun, tidak ada pernyataan internasional yang secara khusus mengkritik Tiulpan sebagai sistem tersendiri. Reaksinya lebih bersifat umum terkait penggunaan artileri berat di zona padat. Media Rusia menampilkan Tiulpan sebagai bagian dari operasi penghancuran posisi pertahanan Ukraina, sementara media Barat lebih menyoroti besarnya daya ledak dan kerentanannya terhadap serangan drone modern. Dari sudut pandang militer, Tiulpan dianggap sebagai contoh bagaimana sistem era Soviet masih bisa memberikan nilai taktis di perang modern, sekaligus menunjukkan keterbatasannya dalam pertempuran yang dipenuhi drone dan pengintaian udara. Penggunaan 2S-4 Tiulpan oleh Rusia di perang Ukraina menunjukkan bahwa meskipun usianya tua, sistem artileri berkaliber besar tetap memiliki peran di medan tempur tertentu. Senjata ini tidak digunakan secara luas, tetapi lebih sebagai alat penghancur struktur yang dipilih secara khusus. Melalui gabungan daya rusak besar dan dukungan teknologi modern seperti drone, Tiulpan masih menjadi bagian dari operasi Rusia, meskipun keberadaannya juga membawa risiko besar dalam konteks perang urban dan eskalasi penggunaan artileri berat. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.